Doa yang masyhur yang biasa kita bacakan, kita panjatkan kepada Allah adalah doa yang termaktub di dalam surat 2 ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini sering orang sebut dengan doa sapu jagat. Kenapa disebut doa sapu jagat? Karena meminta kebaikannya dunia dan akhirat. Jadi kita meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ditutup doa itu dengan pelihara ya Allah dari azab api neraka. Doa ini ringan, mudah diucapkan, tetapi ini perlu implementasi dari kita. Doa itu adalah mukhul ibadah. Inti dari ibadah itu doa. Dan di dalam keyakinan kita umat Islam tidak ada suatu perbuatan anak cucu Adam ketika itu diniatkan untuk Allah kecuali dia adalah ibadah. Makanya kenapa di dalam Islam setiap kita akan mengerjakan amal-amal kebaikan harus dimulai dengan doa. Tidak ada di dalam Islam pekerjaan yang tidak dimulai dengan doa. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan maka terputus. Makanya kenapa? Usaha dan doa ini adalah dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan oleh kita. Tidak ada usaha mati-matian kecuali ada doa yang dipanjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya istri kita, doanya anak kita mengiringi perjalanan kita ketika kita bekerja mencari rezeki dan nafkah. Dan sebaliknya tidak ada doa kecuali dia harus diwujudkan dalam bentuk usaha dan upaya. Inilah usaha dan doa, dua hal yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan dalam realita kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mencapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kita ini menghadapi berbagai macam problematika di dalam kehidupan kita ini. Enggak mudah kita berjalan melalui hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Banyak onak dan duri yang siap menghalang kita. Ada hal-hal yang bisa menggelincirkan kita kepada justru bukan kebahagiaan. Kalau kita salah melangkah, doa kita ingin bahagia dunia dan akhirat tidak akan pernah terwujud. Yang ada dunianya sulit, yang ada dunianya selalu dalam masalah, yang ada hidup berat banget, pekerjaan berat, rumah tangga berat. Kenapa? Karena kita salah menempuh jalan. Oleh karenanya ketika kita memasuki tahun baru, kita sering berdoa kepada Allah. 3 perkara kita mohonkan kepada Allah. Yang pertama, al-ismatu minasyaitani wa awliyai wa junudihi. Al-ismah, kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Dari syaitan, dari para begundal-begundalnya dan dari pasukan-pasukannya, dari jenis jin dan manusia. Apalagi zaman sekarang ini setan-setannya semakin banyak pasukannya. Hati-hati. Kita memohon pertolongan, memohon penjagaan kepada Allah dari godaan setan dan segala hal, perangkap-perangkapnya, bujuk-bujuk rayunya. Hati-hati. Kita ini musuh satu-satunya bagi kita ini yaitu setan ini. Bukan tetangga, bukan teman kerja, bukan.
musuh kita yang sesungguhnya adalah setan sebagai kepanjangan dari iblis. Dan mereka berupaya dengan berbagai macam cara menggerahkan segenap kemampuannya. Jangan main-main, setan ini bukan main-main. Gak gampang nyerah dia. Kalau gak bisa dijebak dengan hal-hal yang kasar, dengan yang lembut. Makanya salah satu yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah tazyin. Setan ini membuat indah pekerjaan buruk yang dilakukan manusia. Ada orang mabuk, bangga mabuk. Ada orang korupsi, senang korupsi. Ada orang zina, bangga dengan zinahnya. Ada orang sok jagoan, bisa hantam kiri, hantam kanan, premanisme, bangga dengan premanismenya. Tazyin dijadikan indah, bangga dengan keburukannya. Apalagi dengan talbis. Talbis ini apa? Tipu daya. Udah lu minjem sama gua, dah tenang, yang penting gua sertifikat sini kasih. Ya terus dicekokin akhirnya utang numpuk, tanah hilang. Itu kan yang sering terjadi, talbis, membujuk rayu dengan tipu daya. Orang-orang kita ini, apalagi orang-orang, maaf ya, orang yang masih lugu, gampang banget ditipu daya. Lu jual tanah dah, ntar beli tanah nih sekian ratus juta, lu beli mobil, pokoknya nih gua kasih mahal dah tanah. Mobilnya habis, uangnya habis, tanahnya melayang, yang dudukin orang-orang lain. Akhirnya kita jadi ngontrak dah. Talbis, melakukan tipu daya. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah apa? Penjagaan dari setan. Dan penjagaan setan itu yang harus kita miliki itu bukan rumahnya kokoh, bentengnya tinggi, bukan. Ternyata setan yang dimaksud oleh Allah ini tidak akan mampu menggoda kita ketika kita memiliki pusaka yang hebat. Apa itu pusaka yang hebat? Keikhlasan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlis, ya Allah, yang aku tidak akan mampu menggodanya. Oleh karenanya ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, lahirkan keikhlasan di dalamnya. Ikhlas itu yang paling simpel, kayak orang buang kotoran. Kalau orang buang kotoran kan nggak pernah dipikirin lagi warnanya apa. Ikhlas itu begitu. Kalau ngasih jangan diungkit-ungkit. Kalau berbuat kebaikan jangan ingin dipuji. Kalau orang masih ingin disebut-sebut, diungkit, artinya dia kagak ikhlas. Ibarat kata orang buang hajat kagak rela. Hati-hati itu. Dan orang yang ikhlas di dalam beramal, menjalani hidup dan kehidupan ini, setan kagak bisa goda dia. Nyerah dia sama orang yang ikhlas. Dikasih miskin, alhamdulillah ya Allah, kemiskinan ini justru saya semakin dekat kepadamu ya Allah. Dikasih kaya, alhamdulillah ya Allah, dengan kaya saya bisa bantu orang-orang yang kekurangan, yang membutuhkan. Dikasih segala hal, mau kaya mau miskin, tetap dia syukur kepada Allah. Ini baru dikasih miskin dikit, ada orang-orang buah, baru kekurangan dikit, ada keropak masjid lenyap. Ada sebaliknya, orang baru kaya dikit, yang tadinya rajin di masjid, kagak ada sendalnya hilang. Orangnya kagak pernah ke masjid lagi, karena dia kaya. Adanya di mall, adanya di Singapura, jalan-jalan, ibadah ditinggalin, kerjaannya hanya mengikuti hawa nafsunya. Ini ujian. Tapi orang-orang yang mukhlasin, yang ikhlas, maka setan tidak akan mengganggu, mampu menggoda dan mengganggu orang-orang yang seperti itu. Yuk mari kita sama-sama menjadi pribadi yang ikhlas di dalam bekerja, berupaya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, doa yang dipanjatkan kita adalah bahwa kita wal auna
ala hadhihi nafsil amarati bisu. Kita memohon pertolongan kepada Allah dari nafsu amarah kita yang mendorong kepada kemaksiatan. Hati-hati, orang yang kuat bukan orang yang gagah perkasa, gelut berantem dia jawaranya, bukan. Orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu menundukkan syahwatnya. Ini nggak mudah nih, ya, karena banyak orang-orang hebat jatuh gara-gara ini. Bisa masuk ke mana? Masuk ke perempuan, masuk kepada kekayaan, masuk kepada jabatan. Orang gagah perkasa, kiai tinggi besar, alim, digoda perempuan, kolek juga dia. Hati-hati, ini syahwat ini, amaratu bisu, nafsu amarah yang mendorong kepada kemaksiatan. Nafsu-nafsu seperti ini harus kita tundukkan. Lalu bagaimana kita menundukkan nafsu amarah kita? Sabar di dalamnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar habis selesai kesabaran kita ketika malaikat Israil mencabut nyawa kita. Sampai kapanpun kita sabar. Di dalam kesabaran laksanakanlah zikir kepada Allah. Sempatkanlah, targetkanlah kita dalam 1 bulan minimal 3 hari kita berpuasa. Puasa. Karena kalau perut kenyang, biasanya nafsunya gede. Oleh karena salah satu yang menghancurkan nafsu ini adalah dengan puasa. Baca Quran, zikir kepada Allah, tanamkan kesabaran di dalamnya. Dan yang terakhir, di dalam menghadapi kehidupan kita, doa yang kita panjatkan adalah bahwa kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan amal-amalan kita. Oleh karenanya, yuk yang memiliki kelebihan harta, dekati Allah dengan hartanya. Sisihkan sebagian rezeki kita untuk sedekahun jariyah. Bantu orang-orang yang membutuhkan, bantu kepentingan umat ini. Cerdas kita berinvestasi, jangan kalah di bisnis-bisnis materi. Investasi cerdaslah kan untuk bisnis akhirat kita. Dengan apa? Dengan jariyah. Ada orang bangun masjid, lomba-lomba, saya semen 100 sak, berlomba-lomba, oh saya keramiknya full. Maka ketika kita mati, wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai amal kita, kecuali hal ini yang masih kita terus mengalir pahalanya untuk kita. Raga kita hancur, nyawa kita melayang, tetapi kucuran pahala dari amal sedekahun jariyah ini ngalir terus sampai kita. Bahkan kita senantiasa disebut-sebut. Coba Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Muhammad disebut sama kita dalam setiap sholat kita. Dengan sholawat Nabi terus disebut. Itulah yang dimaksud dengan sedekahun jariyah. Kebaikan-kebaikan selalu menjadi keteladanan. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan, godaan-godaan setan dan segala hal yang akan menjerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita, dan mudah-mudahan kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.